Zaman udah modern, masih rekaman kayak gini? Online-in aja karya kamu bro. Kenalin ke audiens lebih luas dengan website, dan jangkau lebih banyak pendengar baru. Buat website dan dapetin nama domain pilihanmu sekarang. Hanya di Domainesia. Oke, halo teman-teman semuanya. Welcome back. Selamat datang di kelas Tanya Indonesia. Nah, di bulan Juni 2025 ini, kelas Tanya kembali hadir tentunya dengan pembahasan yang nggak kalah daging dari kelas Tanya sebelum-sebelumnya. Nah, dengan materi kelas Tanya hari ini, kami berharap teman-teman bisa lebih banyak belajar dan dapat ilmu yang bermanfaat dari kelas Tanya Indonesia. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erdi yang kali ini akan memandu kelas Tanya kurang lebih 1,5 jam ke depan. By the way, teman-teman di sini ada yang main judi online nggak? Astagfirullah, jangan ya teman-teman. Oke, by the way teman-teman ada yang pernah ngalamin nggak sih belakangan ini kita sering mendengar atau melihat kasus website pemerintahan maupun institusi pendidikan yang tiba-tiba menampilkan konten judi online. Nah, dengan banyaknya kasus website resmi yang tiba-tiba disuguhi konten judi online, ini bukan cuma mengganggu tampilan website kita aja, tapi juga bisa merusak reputasi kepercayaan pengunjung website kita. Nah, bahkan bisa menurunkan peringkat atau mungkin bisa diblokir dari Google Search. Nah, pertanyaannya, apakah website yang kita punya itu udah aman atau justru bakal jadi next target berikutnya? Nah, di kelas tanya kali ini kita akan membahas mengenai strategi pencegahan dan penanganan serangan konten judi online pada website. Nah, jangan lupa teman-teman juga mungkin siapin buku catatan kali ya, mungkin untuk mencatat poin-poin penting dari kelas tanya kita kali ini. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu kali ya, kita langsung aja. Di sini telah hadir Mas Fajar Triwibowo yang merupakan Linux System Administrator di Indonesia. Halo Mas Fajar, gimana kabarnya Mas? Halo Mas Erdi, baik-baik. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Erdi? Alhamdulillah baik juga. Oke. Udah dipanggil Pak, rasanya kayak jadi lebih tua ya. Hmm. Oke, apa aja kesibukannya Mas? Untuk kesibukannya sebagai Linux System Administrator ya menjaga uptime tidak di bawah SLA yang telah ditentukan dan beberapa project yang saya kerjakan yaitu deteksi judi. Jadi Oh, mencegah judi sebelum terkena DDoS sebelum. oh sangat relate ya dengan materi yang Iya, akan dibahas Mas Fajar hari ini ya. iya. Oke, oke untuk menghemat waktu mungkin kita langsung aja. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilahkan pada Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempat untuk saya jelaskan untuk materi kelas tanya DN saat ini. Kelas tanya DN saat ini kita membahas strategi pencegahan dan penanganan serangan konten judi online pada website. Nah, kita ketahui sendiri pada tahun 2025 di mana serangan judi online itu semakin meningkat. Bahkan menyasar website pemerintahan, website sekolah, dan semua website yang bukan non komersil juga ikut terkena. Nah, untuk poin penjelasan kelas tanya DN ini, saya menjelaskan, sebelum kita lanjut ke pembahasan detail, kita perkenalan dulu. Nama saya Fajar Triwibowo, bisa dipanggil Fajar. Sebagai Linux administrator di Dominesia. Apa sebelumnya teman-teman websitenya pernah terkena judi online? Jika pernah, bisa ketik satu. Oh, ya kita akan menjelaskannya kenapa kok padahal sudah dibersihkan tetapi terkena lagi yaitu. Untuk
Selanjutnya yaitu memahami cara masuk, dampak, dan solusi website Anda atau solusi identifikasi file judi pada website Anda. Nah, yang poin pertama, bagaimana website itu bisa terinfeksi sehingga dia bisa berisikan judi online, dari mana sumbernya. Nah, itu kita nanti bahas. Terus dampak konten judi online pada website Anda itu berpengaruh pada apa, nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Terus identifikasi infeksi, untuk ini penjelasan bagaimana membedakan mana sel yang digunakan si hacker atau istilahnya malwarenya, dan bagaimana cara membandingkannya dengan file asli dari website Anda. Terus keempat, penanganan website. Penanganan website ini cara mencegahnya, cara mencegah website Anda agar tidak terulang terkena judi online. Terus yang kelima, kesalahan umum yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang ketika terkena injek judi online. Ini akan dijelaskan juga pada slide selanjutnya. Jadi untuk sumber website terinfeksi itu bisa beberapa faktor ya. Misal kalau menggunakan CMS seperti WordPress, Joomla, OJS, ya pokoknya konten manajemen sistem istilahnya sudah diinstal jadi website, itu biasanya dari sisi plugin dan tema yang digunakan. Nah, mungkin bisa sebelumnya misal punya WordPress, WordPress website kan, terus kemudian tiba-tiba terkena judi online. Nah, itu karena selama beberapa waktu dari sisi administrator itu tidak tidak memperhatikan versi WordPress-nya, terus versi pluginnya, terus plugin ini memiliki vulnerability atau tidak. Nah, itu biasanya bisa jadi celah. Nah, saran saya yaitu untuk selalu update plugin dan versi WordPress ataupun jumlah itu ya berkembangnya waktu dia tiap itu mesti ada update. Ya sama kayak OJS juga. OJS kan tiap waktu ada update atau pembenahan dari sisi developernya kan. Karena ya kebanyakan itu ada yang punya celah XSS atau SQL injection. Nah, itu perlunya update ya. Terus yang kedua yaitu menggunakan plugin bajakan. Biasanya beberapa kasus yang ditemui itu yang saya temukan yaitu di WordPress-nya itu ada plugin nulet. Istilahnya dia itu plugin berbayar, cuman ya banyak lah kalau dicari di online shop ya, seperti kayak Shopee atau eh, apa yang harganya murah. Itu kemungkinan kemungkinan besar itu di dalamnya itu disisipi redirect ke judi atau ada punya celah gitu. Jadi sebaiknya sebelum membeli mungkin perlu konsultasi dahulu atau perlu pengecekan atau perlu pengetesan dahulu apakah benar-benar plugin tersebut ori atau bajakan. Biasanya kalau plugin bajakan itu tidak resmi dari WordPress ya. Atau bisa kalau nyari yang asli itu ya di ThemeForest itu. Ya memang memang mahal kalau plugin yang berlisensi asli original bukan bajakan.
Terus yang ketiga itu serangan melalui form yang tidak dilindungi. Misal, misal punya form kirim email ya. Di situ kan ada kotak mengisi pesan, subjek, nama dari siapa pengirimnya, subjek, terus kemudian kirim kan. Biasanya di situ itu ada celah di mana tidak ada fungsi captcha. Jadi si website Anda itu menganggapnya yang mengisi itu sebagai manusia. Bisa jadi kan yang untuk mengisi website tersebut, form tersebut bisa menggunakan bot atau menggunakan malware. Jadi perlunya untuk CAPTCHA. Jadi CAPTCHA itu untuk membedakan mana manusia, mana yang bukan. Nah, terus kemudian yang kedua pada halaman login. Pada halaman login itu biasanya tidak ada sanitasi di sisi script login PHP-nya biasanya. Dia langsung apa ya istilahnya kayak token. Seharusnya kan login kan harus membandingkan token. Kalau ini tokennya benar maka masuk. Kalau tidak tidak masuk kan. Biasanya ada script beberapa user itu dia langsung bypass masuk. Kemungkinan itu ya bisa jadi celah juga. Atau bisa juga scriptnya user passwordnya langsung dimasukkan di script tanpa di-encode atau dienkripsi atau disembunyikan di mana tuh. Itu sangat mudah sekali untuk si pembobol melakukan injeksi. Terus yang keempat, akses tidak sah akibat kredensial lemah. Kebanyakan user itu juga tidak pengen ribet, usernya itu admin atau admin@gmail.com 123 atau ya pokoknya yang tidak disertai dengan karakter khusus. Itu mungkin polanya sudah bisa ditebak kalau user passwordnya lemah seperti itu. Kita ketahui sendiri bahwa kalau password di bawah 6 karakter itu bisa dipecahkan dalam waktu beberapa menit. Beda lagi kalau password yang terdiri 16 karakter dengan karakter khusus. Si pembobol bakal nge- melakukan memecahkan kode itu selama bertahun-tahun. Itu ada teorinya itu. Terus slide selanjutnya ini proses si hacker melakukan atau si pembobol melakukan injeksi ya. Di sini di tengah ini sebagai cyber kriminal atau botmaster, dia mengirim bot zombie atau istilahnya bot palsu. Nah, biasanya bot palsu ini dia user agennya itu ya macam-macam yang digunakan. Kalau biasanya Google kan crawl Google kan resmi itu biasanya. Kalau bot zombie ini user agen untuk request ke server ini macamnya bermacam-macam. Dari sini kita ketahui dia melakukan komen dan kontrol server. Ini setelah eh, pembobol ini melakukan pencarian titik lemah dari website Anda, misal dari halaman login, kalau statusnya 200 oke atau injection SQL injection statusnya 200 oke, maka dia bisa melanjutkan untuk pembobolannya. Di sini nanti dia malware distribusinya berupa spam email bisa ini infeksi website ini sel PHP misalnya ada fungsi eval dekode ke base 64 encode itu kemungkinan besar itu malware atau shell. Terus ini sosial media yang tidak jelas biasanya mengarah ke apa?
ke konten judi atau ke halaman phishing lainnya. Nah, biasanya yang saya temui dalam keseharian saya selama bekerja di Linux Administrator, dia itu hacker itu menggunakan GSocket. GSocket itu global socket, dia bisa melakukan komunikasi antar VM. Jadi misalnya si pembobol itu dia berhasil menanamkan GSocket di targetnya, maka dia bisa meremot dari sisi VM lain atau di komputer dia. Ah, bisa bisa cek detailnya di GSocket IO ya, cara cara apa istilahnya, cara alur kerjanya itu seperti apa. Nah, ini screenshot contoh ya, script GSocket itu yang diinfeksi di website yang terkena judi. Dia biasanya melakukan injeksi di bus RC. Nah, di sini dia paling atas sendiri nih Echo, terus ini base 64 yang telah di-encode, ini fungsi untuk decode, ini menjalankan busnya. Nah, mungkin ini bisa ditranslate ke apa base 64 decoder online atau itu bisa. Dia ini tujuannya untuk yaitu menanamkan GS Netcat itu biar seolah-olah tanpa firewall dan NAT. Ah, dia dia melakukan ini di base history atau di terminal sebuah user ya. Dia melakukan base C curl FSSL ke URL ini atau ke gsocket.io. Ini biasanya tujuannya ini dia mendownload konten tadi, konten gsocket.io yang akan dipasang di targetnya. Nah, nanti kalau sudah terpasang biasanya dia bisa remote. Tinggal dia autentik- autentikasi private key-nya untuk SSH-nya. Yang kedua yaitu dia menyisipkan Tiny File Manager. Apa pernah mendengar file Tiny Manager, teman-teman? Sebelumnya pernah pakai Tiny File Manager buat apa ya? Belum, Kak. Oh ya, belum ya. Bentar. Nah, ini biasanya si pembobol itu dia menyisipkan Tiny File Manager. Biasanya itu Tiny File Manager itu bisa Anda download di GitHub. Coba tinggal search di Google Tiny File Manager. Dia itu open source di aplikasi website PHP, tapi disalahgunakan untuk mengupload konten judi. Jadinya dia nanti uploadernya nanti misal domain slash direktori apa nama PHP-nya nanti bakal unik gitu. Misal apa, istilahnya tidak awam gitu. Nah, nanti ketika dia login, nanti tampilannya seperti file manager di cPanel atau file manager pada umumnya. Nah, di sini kan dia sudah terlist semua ini. Ini ada folder apa, lah dia nguploadnya ya mudah banget, tinggal dia pengen masukinnya di folder apa. Ini bisa delete, edit,
terus modify, download, atau hapus. Nah, ini cuplikan Tiny File Manager yang ada di GitHub ya. Biasanya digunakan untuk yang saya sering temui ya di website-website yang sering kena injek itu, dia itu ya ini ya Tiny File Manager, dia itu punya sudah ada default loginnya, yaitu admin, ini usernya, ini passwordnya. Jadi ketika akses domain slash nama PHP-nya yang tadi dia buat, terus masukin user password ini, dia sudah masuk ke file manager servernya dia atau cpanelnya dia. Nah, untuk mendeteksi ini ya kita harus sering-sering cek rutin apakah di website saya ini ada script ini atau enggak. Nah, kalau ada script ini ya sebaiknya dihapus atau gimana diblok atau gimana untuk mengantisipasinya. Terus yang ketiga ini dia menyisipkan sel binary apa? Menyembunyikan sel atau malwarenya itu dalam paste bin atau paste EE. Kalau tahu sendiri, pastebin.com atau paste EE itu website yang digunakan untuk short atau mengupload script bisa Anda terus dijadikan menjadi URL. Nah, di situ dia biasanya file get kontennya atau widgetnya itu ke sana, paste bin atau paste EE yang saya temui ya. Nah, ini salah satu contoh yang menggunakan paste EE. Dia fungsi foldernya dijelaskan seperti apa, tampilannya. Nah, ini di sini dia seperti membuat file tiny file manager ya, cuma versinya dia saja. Nah, ini contoh contoh user yang terkena sebelumnya. Dia di WP include IXR Raga 46546 TOL PHP. Nah, kan ini kan istilahnya ini nama websitenya saja sudah aneh kan. Nah, ini kemungkinan besar bisa jadi berisi shell. Nah, sebaiknya Anda hapus atau melakukan perlindungan pada folder WP include untuk permisinya agar tidak bisa edit atau melakukan editing bisa melalui hati akses. Nah, di sini kan dia file get content URL decoder dari ini. Jadi isinya ini pasti nanti encode bus 64. Dia soalnya ada perintah RL decoder. Kita tahu sendiri bahwa sel itu sifatnya itu dia obfuscated, membingungkan. Jadi kita bingung membacanya. Makanya dia emang disengaja untuk dienkripsi biar tidak mudah dibaca atau dikenali itu. Terus untuk slide selanjutnya yaitu dampak injeksi judi. Nah, dampak injeksi judi ini bisa berakibat pada reputasi website turun drastis. Kenapa? Karena Google menganggap website Anda yang terkena judi itu sebagai konten ilegal atau yang dilarang atau bermuatan phishing. Makanya website melakukan blok atau bahkan melakukan blacklist pada domain Anda.
Terus bisa jadi dalam dalam hal tersebut pembobol itu dia menyisipkan namanya sitemap, sitemap, terus robot TXT dan Google Tag Manager untuk Google Search Console. Tujuannya apa? Dia mengambil alih Google Search Console dengan memasukkan verifikasi berupa file HTML. Ya, kemungkinan itu reputasi website turun drastis karena akun akun domain Anda itu sudah diambil alih sama si pembobolnya. Terus yang kedua yaitu pasti berpengaruh pada halaman Google. Misalnya pada urutan ke atas, sekarang setelah menjadi serang terkena judul akhirnya hilang, tidak ditemukan pada pencarian Google. Terus ke contohnya seperti ini. Ini dicek di Google Search Console ya. Penurunan trafficnya 90%. Yaitu yaitu ada dua kemungkinan Google melakukan blok pada website Anda karena bermuatan konten ilegal atau bermuatan malware. Bisa jadi yang kedua yaitu eh, sebelumnya di domain Anda, di Google Search Console Anda telah diambil alih oleh si pemilik pembobol tadi karena dia sudah berhasil melakukan itu verifikasi melalui Google HTML itu. Yang yang kedua yaitu ini website Anda menjadi down karena ya website yang mengandung judi itu pasti menjadi target DDoS. Karena kita tahu sendiri sendiri bisnis judi itu tidak hanya satu orang, melainkan banyak orang. Nah, ada link website yang di top one Google Search Console. Ah, itu ada yang tidak terima atau istilahnya tidak ingin kalah lah. Dia melakukan serangan juga sehingga ya jadi melakukan website itu downtime bahkan sampai berjam-jam. Yang slide selanjutnya identifikasi infeksi konten judi online. Itu yang pertama cek performa SEO atau crawl error di Google Search Console Anda. Misal ada Google Search Console Anda ada error 500 atau 404, nah itu segera dicek. Itu mengarah ke sitemap URL apa. Nah itu. Terus yang kedua yaitu biasanya kalau website yang terkena injek judi itu kan sudah diambil alih ya Google Search Console-nya di si pembobol. Dia bakal seperti ini. Dia bakal di set domain anda.com dia langsung sudah muncul paling atas sendiri. Terus yang ketiga terdapat fungsi itu tadi eval decode obfuscated pada script PHP Anda. Ya mungkin untuk mencari ini ya bisa secara manual cuman agak lama. Kalau pengen cepat ya bisa upload file Anda, website Anda, terus kemudian di-scan melalui virus total atau Sucuri set check atau security header atau bisa dicek menggunakan WordFence atau plugin keamanan WordPress lainnya. Kalau misal menggunakan WordPress ya. Kalau kalau menggunakan selain WordPress ya bisa menggunakan script membuat sendiri ya bisa
bisa berupa bash atau bisa menggunakan project di GitHub itu namanya Yara. Yara itu dia deteksi fungsi-fungsi yang sering digunakan untuk melakukan dekode malware biasanya. Sama juga dilihat modified date-nya. Modified date-nya kalau baru ya berarti ada perubahan gitu. Modified date ls lah itu di Linux, kalau di Windows kan bisa kelihatannya. Nah, ini misal domain Anda terkena Google Safe Browsing. Nah, ini contoh contoh shell yang obfuscated tadi. Obfuscated itu ini merujuk kepada ini loh, echo get base number decode. Ah, ini stringnya ini. Bisa juga dia menyimpan skripnya di raw github usercontent.com php bypass shell ref. Nah, itu. Ini sudah tadi. Nah, kalau hasil di virustotal.com misal kalau terinfeksi nanti seperti ini, ada ada merahnya. Kalau bersih biasanya nggak ada tulisan merah atau hijau. Untuk penanganan website yang terinfeksi yaitu backup situs secara rutin. Ya, misal kita bisa membuat jadwal atau cron job secara otomatis, misal sehari sekali bisa untuk backup situs rutin. Atau manual manual dari sisi kita melakukan zip ya juga bisa. Terus yang kedua, scan file database, file yang tidak dikenal. Yaitu tadi yang sel-selnya itu kalau misal belum dihapus ya nanti bakal kena injek lagi. Jadi harus benar-benar bersih. Terus ganti semua akses login yang berkaitan dengan login FTP atau login cPanel atau ya pokoknya berhubungan dengan user password ya. Terus yang keempat, update semua CMS, plugin dan tema. Ya ini untuk melakukan penanggulangan. Misal plugin dan temanya belum terupdate ya segera untuk diupdate. Terus yang selanjutnya hapus halaman injeksi yang mencurigakan. Terus yang keenam, minta Google mereview di Search Console. Biasanya kan kalau sudah diambil alih itu kan di Google Search Console Anda itu tidak ada kan, tapi masih terdeteksi padahal kontennya sudah dihapus. Itu kemungkinan itu perlu di reindex atau recrawl dari di Google Search Console Anda. Jadi harus perlu verifikasi ulang di Google Search Console Anda dan melakukan recrawl, reindex ulang. Sehingga nanti di pencarian Google untuk slot itu nanti bakal hilang seiring waktu bot-botnya Google untuk nge-crawl itu akan terupdate sendiri. Tips tambahan penanganan. Jadi selain tadi untuk menanggulangi, ini tambahan penanganannya yaitu pasang firewall aplikasi web WAF. Anda bisa menggunakan gratis seperti Cloudflare itu. Di Cloudflare itu ada WAF. Atau kalau VPS di apa ya, yang open source itu. Webuso atau yang satunya itu yang lupa warna hijau itu apa ya?
yaitu ada WAF-nya. WAF ini kan tujuannya dia melakukan blok blok pada query-query tertentu. Misal untuk query domain ini istilahnya terlisting lah, itu bisa diblok dengan WAF atau query apa sesuai dengan kebutuhan website Anda. Terus yang kedua pasang CAPTCHA. CAPTCHA ini bisa CAPTCHA Google, CAPTCHA Cloudflare yang digabungkan pada halaman form login website Anda. Terus untuk selanjutnya itu gunakan plugin keamanan terpercaya seperti WordFence, Item Security, dan satunya itu All-in-One WP Security ya misalnya. Itu bisa. Ini WordFence ini bisa disetting melakukan scanning misalnya sehari sekali ya bisa. Jadi dia nge-scan setiap malam atau apa. Jadi tiap hari itu di-scan. Nanti hasilnya bisa dicek di lognya. Di log di WP adminnya bisa dilihat. Terus monitor traffic atau subfolder secara berkala. Traffic maksudnya traffic di Google Search Console Anda atau bisa penggunaan resource hosting Anda. Misal resource hosting Anda itu tiba-tiba penuh atau entry prosesnya penuh, yaitu bisa jadi request yang masuk ke domain Anda itu banyak atau sedang di DDoS istilahnya. Terus ini cek cek log login dan mengubah file. Nah, ini mengubah file ini maksudnya modify date-nya ini. Modify date-nya misalnya terakhir bulan berapa, tanggal berapa kok baru. Nah, itu bisa dicek. Kalau memang isinya itu bukan script Anda, mungkin bisa dihapus. Atau cek login dari IP luar negeri, kok kok ada akses IP dari luar negeri padahal sebelumnya saya menggunakan IP dalam negeri. Nah, itu bisa dicek juga. Untuk terakhir, kesalahan umum yang harus dihindari, jadi hanya hapus halaman judi tanpa memperbaiki sumber infeksinya. Ini ini detailnya, misal website Anda terkena injeksi judi, terus Anda hanya menghapus file kontennya saja, file konten judinya. Yaitu biasanya itu di sitemap itu dia ada ribuan URL yang mengarah ke kata-kata kunci slot. Nah, dia menyimpannya di situ. Nah, yang Anda hapus cuman sitemap XML-nya, terus robot TXT-nya, terus Google verifikasi HTML-nya. Tidak menghapus selnya sendiri atau uploader yang tadi yang saya jelaskan, yaitu Tiny File Manager atau GSocket. Biasanya GSocket itu kalau dicek di PS Out dia bakal kelihatan proses ya aneh. Ya kayak dia berhubungan dengan kernel kan. Itu ada tulisan apa devung kernel itu. Nah, itu mungkin bisa di-kill saja. Dan jangan lupa untuk melakukan reindeks ulang pada website Anda. Karena meskipun konten sudah dihapus, cuma belum direindeks, itu nanti di pencarian Google itu di masih muncul halaman judinya. Nah, itu nanti selanjutnya ya bakal kena serangan judi lagi, kena DDoS lagi. Terus yang kedua, menghapus seluruh file penting tanpa pengecekan terlebih dahulu. Jadi istilahnya, wah, aku terkena website saya terkena judi, wah, saya hapus semua file-file penting. Wah, ya websitenya tambah tambah error 500. Jadi saran saya sebelum menghapus melakukan backup dahulu file-file yang penting atau sekiranya data-data customer yang penting
dihapus di backup dahulu baru dihapus, yaitu mencegah kerusakan pada website. Terus tidak mengganti password admin setelah serangan. Jadi setelah diserang, password dan usernya tetap itu admin-admin. Ya tetap saja nanti kena lagi. Ya paling enggak eh, diperbarui semua yang berhubungan user dan password. Terus yang keempat, membiarkan plugin tema tidak update terlalu lama. Misal tidak di maintenance selama 6 bulan, oh ya pasti itu kena injeksi lagi. Kalau 6 bulan, ya paling nggak minimal sekali sebulan, atau paling bagus ya seminggu sekali untuk ngecek. Kalau misal update error, ya mungkin bisa di deactivate dulu pluginnya atau temanya, atau tanya ke penyedia tema atau plugin kalau jika itu plugin yang berbayar atau tema berbayar. Yang kelima, tidak mengecek keamanan website secara berkala, yaitu ya sama kayak poin atas ya, membiarkan dia istilahnya ya angger sudah online terus sudah jadi, ya pokoknya dia tidak peduli dengan keamanan atau apa update-update plugin atau scriptnya itu, ya itu kemungkinan kena judulnya besar. Untuk terakhir penutup, lindungi website Anda karena reputasi sebagai taruhannya. Karena ya kita tahu kalau kita website sekolahan terus kena konten judi kan ya memperburuk citra dari sekolahnya itu sendiri. Atau online shop terkena judi, online online shop sepatu atau online shop yang menjual barang, dia ada konten iklan judinya kan ya istilahnya menurunkan kepercayaan klien ke kita. Terus yang kedua yaitu audit keamanan minimal sekali sebulan. Terus amankan akses ini user password tadi, terus permission foldernya harus sesuai. Jangan jangan bisa istilahnya ya batasi akses file tertentu saja, misal yang bisa read atau melakukan apa. Terus rutin backup dan pantau performa di Google Search Console atau di CPU Anda atau di VPS Anda. Untuk untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Erdi sebagai moderator. Ya, teman-teman ingin cek materi video sebelumnya atau video-video kelas tanya sebelumnya, bisa kunjungi di channel YouTube-nya Domenica di youtube.com/@domenica. Oke, terima kasih untuk Mas Fajar selaku pembicara di kelas tanya kali ini dan juga teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir kelas tanya Domenica dengan judul Strategi Pencegahan dan Penanganan Serangan Konten Judi Online pada Website. Sampai jumpa di kelas tanya berikutnya. Bye-bye.